Dikisahkan seseorang yang bernama Daud. Ia berkata bahwa rahmat Allah sangatlah luas dan bahwa Allah Maha Pengampun dan sebaik-baik penjagaan, serta bahwa tipu daya setan hanyalah kepalsuan semata. Itu merupakan suatu bencana dan yang lainnya hanyalah Allah yang mengatur. Daud berkata, "Aku hidup dengan menyembah setan selama 18 tahun lamanya. Aku berlatih dengannya berbagai macam sihir. Dulu ayahku adalah seorang penyihir, dan ketika ia sudah tua, maka aku adalah penggantinya. Ketika imanku lemah, aku terpengaruh dan mempelajari sihir yang mana itu merupakan maksiat yang terbesar. Aku menyendiri di sebuah tempat yang sepi bersama para syaitan, dan juga aku pernah bersemedi di kuburan selama 15 hari agar mendapatkan gelar terbaik di kalangan penyihir, sehingga aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah mati. Setelah itu aku menempuh perjalanan ke Saudi dan di sana aku belajar berbagai macam sihir. Lalu setelah itu aku kembali ke negara asalku. Aku terkenal sebagai penyihir yang hebat. Namun pada suatu hari ada seseorang yang datang kepadaku dan memperingatkan bahwa sihir adalah perbuatan kafir. Dan aku pun tidak menghiraukannya serta tidak memperdulikan ucapannya. Hingga lelaki itu pun membacakan ayat kursi. Dan setan yang berada di dalam diriku malah melarikan diri dan tiba-tiba pisau yang ada di tanganku menusuk tangan kiriku. Sehingga aku pun masuk rumah sakit selama 3 bulan. Setelah aku sembuh, aku ingin membalas dendam kepada lelaki itu dengan berbagai macam cara. Akan tetapi semua caraku gagal karena keimanannya sangat kuat. Dan taubatku datang ketika aku bermimpi bahwa aku telah meninggal dunia dan aku berada di dalam kubur. Aku ditanyai oleh para malaikat, "Siapa namamu? Apa agamamu? Dan apakah kamu menunaikan sholat?" Lalu aku pun menjawab bahwa aku telah kufur kepada Allah. Lalu aku pun terbangun dari mimpi burukku itu dan berteriak sekencang-kencangnya. Lalu setelah aku terbangun dari mimpiku, aku pun berpikir apa yang harus aku lakukan. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Setelah kejadian itu aku pun mendatangi lelaki itu dan dia pun menyambut kedatanganku dengan baik. Dia membantuku agar bertaubat dan menjelaskan kepadaku dengan hadis yang menerangkan bahwa sihir adalah perbuatan kufur. Setelah itu hatiku merasa tenang sehingga aku pun langsung pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Dan setelah itu aku kembali ke rumahku untuk memutuskan perbuatan yang sudah kulakukan dengan setan, yang mana mereka menolak ketaubatanku dan mengancamku akan membalas dendam, bahkan mengancam kepada keluarga dan anak-anakku. Aku pun sesegera mungkin bertaubat, tetapi setan malah mengganggu anak-anakku, sehingga kami semua dalam keadaan yang sangat membahayakan. Namun aku hadapi itu semua dengan memperbanyak membaca surat Al-Baqarah dan memperbanyak membaca Al-Quran di dalam rumahku, sehingga bahaya dan ancaman pun hilang. Aku pun memperteguh taubatku hingga aku terlepas dari berbagai macam ancaman syaitan. Walhamdulillah. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Seorang anak kecil duduk di kelas 4 sekolah dasar. Ia selalu mendapatkan nilai 60 dari 100. Tetapi ayahnya selalu menekannya agar nilainya meningkat. Sedangkan ibunya selalu setia menemaninya ketika bermain dengan teman-temannya. Anak tersebut selalu tertekan dan selalu menangis. Lalu kedua orang tua tersebut membawanya ke dokter dan sang ibu berkata kepada sang dokter tersebut bahwa anaknya kurang pandai dalam belajar dan kesulitan dalam menghafal. Lalu sang dokter memberikan obat untuk meningkatkan daya ingatannya dengan maksud agar otaknya menjadi cerdas. Namun yang terjadi setelah itu, kedua orang tua tersebut merasa anaknya seperti kehilangan akal.
Padahal, kedua orang tua tersebut hanya ingin anaknya meningkatkan kemampuannya dalam belajar. Lalu setelah kejadian tersebut, datanglah pamannya yang berkata kepada sang ayah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar menyayangi anaknya dengan cara yang baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan ibn Ali sementara Al Aqra ibn Habis At-Tamimi sedang duduk bersamanya. Al-Aqra berkata, "Aku memiliki 10 anak, dan aku tidak pernah mencium salah satu dari mereka." Nabi Muhammad SAW menatapnya dan berkata, "Siapapun yang tidak berbelas kasihan kepada orang lain, maka ia tidak akan diperlakukan dengan belas kasihan." لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maka dari itu, janganlah kamu memaksakan anakmu, karena anakmu adalah rezeki dan karunia dari Allah. Maka terimalah anakmu sebagai rezeki dari Allah dengan apa adanya, dan bersungguh-sungguhlah dalam mendidik anakmu agar mendapatkan ridho Allah. Dan percayalah bahwa rezeki mereka sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini hanya sekali. Nikmatilah hidupmu dengan anak-anakmu dan terimalah keadaan mereka. Lalu sang ayah merasa tenang dengan perkataan pamannya dan berniat merubah cara mendidik anaknya. Lalu sang ayah pergi ke sekolah anaknya dan meminta izin kepada kepala sekolah agar bertemu dengan anaknya dan berkata kepada teman-temannya, "Ini adalah anakku. Walaupun dia lemah dalam menghafal, tetapi dia selalu bersemangat belajar. Dan meskipun begitu, aku tetap mencintainya. Mulai hari ini, aku akan mendidiknya dengan kasih sayang untuk kesuksesannya dalam belajar. Jika dia mendapatkan peringkat dalam kelasnya, dia tetap anakku. Dan jika dia gagal, ia tetap anakku yang aku sayangi. Aku ingin kalian memaafkanku atas apa yang sudah aku lakukan terhadapnya." Lalu sang ayah pun mencium kepala anaknya di depan para teman-temannya. Lalu para teman-temannya bertepuk tangan dengan riang. Lalu sang ayah pun kembali ke rumah dengan merasa tenang dan sang anak pun pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Dan ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, engkau telah menjadi ayah terbaik." Temanku berkata kepadaku, "Andai saja aku punya ayah sepertimu." Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pada zaman peperangan dunia pertama, negeri Syam diserbu dan dipenuhi dengan belalang yang menyebabkan orang-orang terganggu olehnya. Tetapi di daerah Butoh, ada seseorang yang kebunnya selamat dari serangan belalang tersebut. Kebunnya berwarna hijau, pohon serta buah-buahnya tumbuh lebat, dan belalang pun tak ada satupun yang mendekati kebun tersebut. Orang-orang mengeluh kepada pemimpin setempat. Mereka cemburu kepada tukang kebun tersebut karena kemungkinan dia mempunyai obat penawar belalang. Tetapi ia tidak berbagi kepada orang-orang di sana. Lalu pemimpin tersebut mengutus bala tentaranya untuk menghancurkan kebun tersebut, serta semua orang ingin melihat dia sengsara. Lalu seorang tangan kanan pemimpin tersebut berbicara kepada pemilik kebun tersebut. "Apakah kamu menyembunyikan obat penawar belalang dan engkau tidak berbagi dengan orang-orang di sini? Kamu egois dan kamu layak untuk dihukum." Lalu orang tersebut mengangkat pecut untuk menghukumnya, tetapi sebelum ia melakukan perbuatan tersebut, tukang kebun itu berkata, "Aku menggunakan obat penawar yang mana orang-orang semuanya tahu, tetapi mereka menolak untuk menggunakannya." Lalu orang tersebut berkata kepadanya, "Obat apakah itu?" Tukang kebun itu menjawab, "Obatnya adalah zakat." Lalu orang tersebut bertanya,
apakah ada perbedaan orang yang menunaikan zakat dengan orang yang tidak menunaikan zakat? Lalu tukang kebun itu menjawab, cobalah sendiri wahai Syaidi. Lalu anak buahnya tersebut melepaskan beberapa belalang. Akan tetapi, tidak satupun belalang yang menyerang kebun tersebut. Dan kebunnya itu subur sekali. Dan hasilnya belalang tersebut kabur dan menghindar dari kebun yang subur tersebut. Dan membuat orang-orang terkejut, bahkan pemilik kebun tersebut. Lalu tukang kebun itu mengingatkan mereka dengan hadis Rasulullah SAW. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dan ia juga menambahkan perkataannya dengan hadis lagi. Setiap pagi, 2 malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkanlah harta si bakil. Dan ia juga menambahkan hadis lagi, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, hingga urusannya diputuskan di antara manusia. Dan dengan zakat juga, kita bisa mencegah dari virus corona. Allah yang memberikan penyakit, dan Allah juga yang memberikan kesembuhan. Oleh karena itu, jagalah diri kita sendiri. Ha antum haula'i tud'aun litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم